Assalamualaikum sahabat Montesa. Kali ini kita akan menceritakan 6 kelemahan setan dan jin yang disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita simak video berikut, dan jangan lupa like-nya. Allah memang Maha Adil, segala yang diciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti setan dan jin mempunyai 6 kelemahan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang, semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat jenis makhluk tersebut, baik manusia, malaikat, hewan, dan tumbuhan, bahkan setan dan jin sekalipun, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan jin, kadang terlihat menakutkan bagi manusia karena mereka mempunyai kelebihan yang tidak dapat dilihat oleh mata, dan dapat berubah menjadi beberapa bentuk. Ternyata setan dan jin juga mempunyai kelemahan. Berikut beberapa kelemahan setan dan jin yang perlu kita tahu, agar menjadi kekuatan kita untuk waspada. Tidak dapat mengalahkan orang soleh. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan itu sendiri, ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39-40, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan, bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Ahli tafsir mengatakan ayat tersebut menerangkan bahwa setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan akan takut dan lari. Hal ini misalnya terdapat pada diri Umar bin Khattab dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmuzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Quran Surah Sad ayat 36-38. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Setan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan. Apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur, karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit. Sehingga apa yang dikisahkannya kepada tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Wallahu a'lam bishawab.